Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidiana Sukmawati. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal tentang investasi instrumen ekuitas dan utang. Nah, pada kali ini saya akan membahas soal nomor 16.3. PT Kemangi melakukan investasi di instrumen ekuitas pada tahun 2015. Berikut adalah informasi terkait investasi tersebut per 31 Desember 2015. 5.000 lembar saham PT Tanggo, harga perolehannya sebesar 150 juta. Nah, nilai wajarnya di sini yaitu sebesar 142 juta. Kemudian 10 lembar saham PT Genta, harga perolehannya sebesar 185 juta. Kemudian nilai wajarnya yaitu sebesar 192 juta. Jadi total harga perolehan dari kedua PT tersebut yaitu sebesar 335 juta. Dan nilai wajarnya berjumlah 334 juta. Pada tahun 2016, PT Kemangi melakukan beberapa transaksi berikut. Pada tanggal 1 April, menjual 5.000 lembar saham PT Tanggo dengan harga 31.500 per lembar. Kemudian, pada tanggal 1 Mei, membeli 1.000 lembar saham PT Wanda seharga 40.500 per lembar saham. Berikut adalah informasi nilai wajar dari investasi yang dimiliki PT Kemangi per 31 Desember 2016. Kemudian 10 lembar saham PT Genta dengan nilai wajarnya yaitu 196 juta. Kemudian 1.000 lembar saham PT Wanda dengan nilai wajarnya 45 juta. Maka total nilai wajar dari kedua PT tersebut yaitu sebesar 241 juta. Diminta, buatlah ayat jurnal yang dicatat PT Kemangi. Yang pertama, ayat jurnal penyesuaian per 31 Desember 2015. Yang kedua, ayat jurnal penjualan saham PT Tanggo. Yang ketiga adalah ayat jurnal pembelian saham PT Wanda. Nah, yang terakhir diminta ayat jurnal penyesuaian per 31 Desember 2016. Yang kita ketahui, PT Kemangi kan melakukan investasi di instrumen sekitar tahun 2015 per 31 Desember 2015. Nah, ini udah kita ketahui. Di sini ada harga perolehan dan nilai wajarnya. Nah, untuk mencari ayat jurnal penyesuaian per 31 Desember 2015, kita perlu membuat tabel di sini. Tahun 2015. Nah, di sini kita tulis nama PT-nya. Kemudian di sini harga perolehan. Nilai wajar tahun 2015. Nah, di sini kita tulis keuntungan atau kerugian di tahun 2015.
kerugian kita tulis di sini. Yang pertama PT Tanggo. Nah, PT Tanggo kan harga perolehannya kita ketahui yaitu sebesar 150 juta. Kemudian nilai wajarnya nilai wajarnya yaitu sebesar 142. Keuntungan atau kerugian, berarti keuntungan atau kerugiannya di sini 142 kita kurangi dengan 150, maka mendapatkan kerugian sebesar 8 juta. Selanjutnya yang kedua adalah PT Genta. Nah, PT Genta di sini nilai perolehannya yaitu sebesar 185 juta dan nilai wajarnya yaitu sebesar 192. Nah, di sini berarti 192 juta kita kurangi dengan 185 juta, maka mendapatkan keuntungan sebesar 7 juta. Nah, jadi ini kita totalkan. Kita jumlahkan, maka mendapatkan kerugian 1 juta. Ini kita tulis saldo aja, saldo. Nah, berikutnya kita buat di sini jurnal PT Kemangi tanggal 31 Desember 2015. Nah, di sini yang kita lihat keuntungan atau kerugian belum terrealisasi. Kemudian di sini investasi di saham. Nah, keuntungan atau kerugian belum terrealisasi tadi sebesar 1 juta. Nah, investasi di sahamnya sebesar 1 juta dan keuntungan atau kerugian belum terrealisasinya sebesar 1 juta. Nah, selanjutnya untuk itu sesudah kita buat jurnal PT Kemangi, ini kita buat. Nah, barulah kita akan mencatat jurnal penyesuaian per 30 ayat jurnal penyesuaian per 31 Desember 2015. Nah, ini kita tulis dulu. Yang pertama, jurnal penyesuaian
yang per 31 Desember 2015. Nah, pertama kita buat sini investasi di saham PT Tangguh. Nah, kemudian di bawahnya kas, berarti investasi di saham PT Tangguh yaitu sebesar 150. Nah, kemudian sesudah itu berarti kasnya di sini sama 150 juta. Nah, yang kedua berikutnya adalah kerugian, karena di sini ada kerugian belum terrealisasi. Berarti kerugiannya yang belum terrealisasi tadi sebesar 8 juta. Nah, di bawahnya berarti kan kalau kerugian berarti dia menginvestasikan investasi di saham PT Tangguh. Sebesar 8. Nah, maka balance ya. Selanjutnya di bawahnya lagi investasi di saham PT Genta, karena PT Genta tadi harga perolehannya sebesar 185 juta. Maka di sini kita tulis investasi di saham PT Genta. Nah, investasi saham di PT Genta itu sebesar 185 juta. Kemudian di bawahnya kita tulis kas. Kasnya berarti berada di kredit, sama dengan berikutnya karena PT Genta tadi mendapatkan keuntungan, maka kita di sini tulis keuntungan belum terrealisasi. Keuntungan yang belum terrealisasi sebesar berarti tadi 7 juta. Dan investasi, karena tadi keuntungan berarti di sini investasi di saham PT Genta sebesar 7 juta. Nah, inilah ayat jurnal penyesuaian per 31 Desember 2015. Nah, yang kedua
kita berikutnya di sini kita akan untuk mencari ayat jurnal penjualan saham PT Tanggo, kita perlu membuat tabel terlebih dahulu. Nah, tabel di sini yaitu sama seperti tadi yang tahun 2015. Karena di sini kan pada tahun 2016 PT Kemangi melakukan beberapa transaksi berikut. Pada tanggal 1 April menjual 5.000 lembar saham PT Tanggo dengan harga 31.500 per lembar. Nah, kemudian pada tanggal 1 Mei dia membeli 1.000 lembar saham PT Wanda seharga 40.500 per lembar saham. Nah, untuk mengetahui itu berarti kita akan membuat tabel dulu di sini. Tahun 2016. Nama PT, ini kita tinggal copy aja. Ini tinggal kita rubah nilai wajah. Nah, karena yang diminta dan karena di sini hanya PT Tanggo dan PT Wanda, berarti di sini kita tulis namanya, nama PT-nya cuman PT Tanggo. Nah, PT Tanggo nilai harga perolehannya yaitu sebesar yang udah kita ketahui. PT Tanggo harga perolehannya yaitu sebesar 150. Ini kita ganti dulu jadi 2016. Nah, nilai wajarnya di sini karena tadi ya pada tahun 2016 kan
nilai wajarnya berarti di sini 5.000 kita kalikan dengan 31.500, maka hasilnya itu 157.500. Nah, berarti nilai keuntungan atau kerugiannya yaitu 157.500 kurangi dengan harga perolehannya yaitu 150 juta. Maka dia mendapatkan keuntungan sebesar 7.500.000. Nah, untuk PT Wanda dia mendapatkan harga perolehannya sebesar dia mendapatkan harga sebesar 1.000. Nah, di sini harga perolehan PT Wanda yaitu 1.000 kita kalikan dengan 40.500. Kami mendapatkan 40.500.000. Nah, untuk nilai wajarnya dan nilai wajarnya sudah kita ketahui di sini ada 45 juta. Nah, berarti keuntungan atau kerugiannya yaitu 45 juta kita kurangi dengan 40 juta, maka mendapatkan keuntungan sebesar 4.500.000. Nah, ini kita jumlahkan. Maka di sini mendapatkan 12 juta. Kurang PT Genta. Nah, untuk PT Genta yang kita ketahui di sini harga perolehan PT Genta yaitu 185 juta. Nah, 185 juta dan nilai wajar PT Genta yaitu sebesar 196 juta. Nah, ini kita kurangi 196 juta, kita kurangi dengan 185 juta, maka mendapatkan 11 juta, keuntungan 11 juta. Nah, baru kita jumlahkan dari semua. Ini kita jumlahin.
hasilnya yaitu 23 juta. Ini kita tulis saldo aja. Nah, barulah kita mencari ayat jurnal penyesuaian saham PT Tanggo. Nah, berarti kita sini tulis jurnal penjualan saham PT Tanggo. Nah, berarti kas PT Tanggo yaitu sebesar Rp157.500.000 dan di kreditnya berarti kita tulis investasi di saham PT Tanggo sebesar, nah investasi saham di PT Tanggo ini kita taruh di kredit yaitu sebesar 150. Kemudian tadi kan keuntungan. Nah, di sini kita tulis keuntungan penjualan investasi. Nah, keuntungan penjualan investasi PT Tanggo yaitu sebesar 7.500.000. Nah, maka kalau ini dijumlahkan akan sama dengan kasnya. Nah, yang selanjutnya ayat jurnal pembelian saham PT Wanda. Berarti kita membuat ayat jurnal pembelian PT Wanda. Di sini kita tulis jurnal pembelian PT Wanda. Nah, yang kita ketahui kan PT Wanda menginvestasikan sahamnya. Berarti di sini kita tulis investasi saham yaitu sebesar investasi saham PT Wanda yaitu sebesar 40.500.000. Kemudian berarti kasnya karena dia membeli berarti kasnya berkurang 40.500.000. Nah, kemudian PT Wanda kan mendapatkan keuntungan. Nah, karena PT Wanda mendapatkan keuntungan, maka kita tulis di sini keuntungan. Berarti dia belum terrealisasi. Nah, keuntungan yang belum terrealisasinya yaitu sebesar 4.500.000. Kemudian berarti investasi di sahamnya yaitu sebesar 4.500.000.
Nah, terakhir ayat jurnal penyesuaian per 31 Desember 2016. Untuk mencari ayat jurnal penyesuaiannya, ini kita tulis lagi tabel, kita buat lagi tabel, yaitu kita tulis investasi ini kita ganti menjadi nilai tercatat, kemudian keuntungan atau kerugian belum terrealisasi. Nah, ini kita tulis investasi PT Kemangi tanggal 31 Desember 2016. Nah, di sini investasi PT Tanggo yaitu nilai tercatatnya yaitu sebesar 150. Kemudian nilai wajarnya kita ketahui di sini 157.500 juta. Nilai keuntungannya itu 7.500.000. Kemudian PT Genta nilai tercatatnya yaitu sebesar 185 juta. Kemudian nilai wajarnya yaitu sebesar 196 juta. Dan keuntungan atau kerugian belum terrealisasinya yaitu 11 juta. Kemudian PT Wanda mempunyai nilai tercatatnya yaitu sebesar 40.500.000. Kemudian
nilai wajarnya yaitu 45 juta dan nilai keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasinya yaitu sebesar 4.500.000. Nah, maka di sini saldo penyesuaian, kita tulis saldo penyesuaian periode 2015 yaitu sebesar 1 juta. Dan berikutnya penyesuaian nilai wajar. Nah, penyesuaian nilai wajarnya di sini kita tinggal jumlahkan. Nah, maka penyesuaian nilai wajarnya yaitu sebesar 22 juta. Nah, sesudah kita membuat tabel, barulah kita akan mencatat jurnal penyesuaian pada periode 31 Desember 2016. Nah, di sini jurnal penyesuaian per 31 Desember 2016, maka dari keseluruhannya berarti investasi di saham yaitu sebesar 22 juta. Kemudian keuntungan atau kerugian belum terrealisasi. Nah, keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi itu sebesar 22 juta. Nah, inilah jurnal penyesuaian 31 Desember 2016. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal 16.4. PT Duta mempunyai beberapa investasi di instrumen ekuitas. Berikut adalah informasi terkait pencatatan atas investasi tersebut yang dilakukan perusahaan selama tahun 2015. Investasi di saham PT Harmoni. Membeli 4 juta lembar saham pada tanggal 7 Februari, membeli 4 juta lembar saham seharga 110 per lembar. Kemudian tanggal 22 Juni menerima 400 lembar saham PT Harmoni sebagai pembagian dividen saham. Kemudian pada tanggal 31 Oktober menjual 400 lembar saham PT Harmoni dengan harga 140 per lembar. Nah, kemudian investasi di saham PT Tiara. Pada tanggal 14 Mei, PT Tiara membeli 200 lembar saham seharga 800 per lembar. Kemudian pada tanggal 6 Oktober menerima dividen tunai sebesar 25 per lembar.
Informasi lain, nilai wajar dari tiap instrumen ekuitas pada setiap tanggal transaksi adalah sebagai berikut. PT Harmoni pada tanggal 7 Februari nilai wajarnya itu sebesar 110. Kemudian pada tanggal 14 Mei di sini sebesar 125. Tanggal 22 Juni dia 150 dan pada 31 Oktober dia sebesar 155. Nah, pada tanggal 31 Desember dia tidak ada. Nah, sedangkan pada PT Tiara 14 Mei dia sebesar 800. Kemudian pada tanggal 31 Desember dia sebesar 775. Yang kedua, PT Dita tidak mempunyai pengaruh signifikan atas tiap investasi tersebut. Nah, yang ketiga, tujuan dari tiap investasi tersebut bukan untuk diperdagangkan. Nah, yang diminta, buat ayat jurnal koreksi yang diperlukan terkait investasi tersebut. Yang kedua, buat ayat jurnal jika diperlukan untuk mencatat penyesuaian ke nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2015. Nah, di sini kita akan menjawabnya. Pertama, pada tanggal 3 investasi di saham PT Harmoni yaitu pada tanggal 7 Februari. Pada tanggal 7 Februari kan dia membeli, kita tulis membeli, yaitu sebesar 4 juta kali dengan 110. Nah, membeli saham dengan harga kemudian pada tanggal 22 Juni dia menerima saham sebesar 400 lembar. Nah, karena di sini dia menerima berarti 400.000 kita kalikan dengan 110, maka mendapatkan 44 juta. Nah, kemudian pada tanggal 31 Oktober dia menjual saham, menjual 400 lembar saham PT Harmoni dengan harga 140. Berarti dia ini kita kalikan 400.000 kalikan dengan 140, maka hasilnya yaitu 56 juta. Nah, kemudian di sini investasi di saham PT Trio. Nah, kita buat ini biar nyaman aja untuk mencari data selanjutnya. Investasi di saham PT Trio
kan pada tanggal 14 Mei dia membeli saham. Nah, PT Trio membeli saham sebesar 200 lembar saham dengan harga 800. Kemudian pada tanggal 6 Oktober dia menerima dividen. Dividen sebesar 25 per lembar. Nah, karena 25 berarti saham tadi kita kalikan dengan 25. Jadi 200 dengan 25. Maka pada tanggal 14 Mei dia mendapat totalnya 160 juta, dan pada tanggal 6 Oktober menerima dividen sebesar 5 juta. Nah, yang diminta kan nah, kemudian untuk mencari informasi lain, ini informasi lain nilai wajar tidak pengaruh signifikan atau akan diperdagangkan. Tidak diperdagangkan. Nah, ini kita salin dulu. Dan kita pindahkan ke sini. Nah, kita ketahui kan tadi PT Harmoni pada tanggal 7 Februari dia nilai wajarnya 110. Nah, untuk mencari itu maka di sini kita sama dengan 4 juta kita kalikan dengan 110. Kemudian pada tanggal 14 Mei itu 4 juta, sama caranya 4 juta kita kalikan dengan 125, maka hasilnya 500 juta. Kemudian pada tanggal 22 Juni
4 juta kalikan dengan 150, maka mendapatkan hasil 600 juta. Pada bulan Oktober 4 juta kalikan dengan 155. Nah, dapatlah hasil 620 juta. Kemudian PT Tiara. Nah, di sini PT Tiara pada tanggal 14 Mei dia akan membeli 200. Nah, di sini kita menggunakan 200.000 lembar saham. Berarti 200.000 kalikan dengan 800. Maka dapatkan hasil 160 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 Desember sama masih menggunakan 200 kalikan dengan 775. Nah, dapatlah hasilnya 155 juta. Nah, sesudah itu ini kita lihat seperti ini. Nah, yang dimintakan ayat jurnal koreksi. Nah, di sini kita buat ayat jurnal koreksinya. Ayat jurnal koreksi. Nah, ini kita tulis portofolio PT Duta tahun 2015 atau investasi ekuitas PT Harmoni. Sini tanggal, kemudian nilai tercatat, nilai wajar, keuntungan atau kerugian belum terrealisasi.
Nah, di sini kemudian pada tanggal 7 Februari Nah, 7 Februari nilai tercatatnya yaitu sebesar 440 juta dan nilai wajarnya sama nilai wajarnya yaitu sebesar 440. Kemudian keuntungan atau keuntungan atau kerugiannya 440 kita kurangi dengan lambda, maka hasilnya 0. Kemudian pada tanggal 14 Mei 14 Mei nilai yang tercatat yaitu karena ini PT Duta, maka yang kita pakai adalah Nah, 14 Mei ini sama. Nah, nilai wajarnya yaitu sebesar 500. Ini portofolio untuk PT Duta. Ini 500 juta kita kurangi dengan 440. Maka mendapatkan hasilnya 60 juta. Kemudian pada tanggal 22 Juni Nah, 22 Juni masih sama, nilai yang tercatat yaitu sebesar 440 juta. Kemudian nilai wajarnya yaitu sebesar 600 juta. Nah, keuntungan atau kerugiannya 600 juta kita kurangi dengan 440, maka mendapatkan keuntungan 160 juta. Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 31 Oktober ini dia mendapatkan dividen. Kita tulis di sini. Nah, karena dia mendapatkan dividen berarti nilai yang tercatatnya sebesar 44 juta. Nah, kemudian nilai wajarnya yaitu sebesar 620. Karena dia mendapatkan dividen ya, berarti
nilai wajarnya yaitu sebesar 56 juta. Itu 56 kurangi dengan 44, dapatlah keuntungannya sebesar 12 juta. Kondisi 31 Oktober. Nilai yang tercatat 40 dan nilai wajarnya sebesar 620. Ini kita kurangi, dapatlah hasilnya 180 juta. Nah, ini portofolio PT Duta tahun 2015 atau investasi ekuitas di PT Harmoni. Dan selanjutnya di sini kita tulis penyesuaian nilai wajar. Penyesuaian nilai wajar. Nah, penyesuaian nilai wajarnya ini kita jumlahkan saja. Nah, maka penyesuaian nilai wajarnya di sini sebesar 412 juta. Kemudian kita buat portofolio PT Duta tahun 2015 atau investasi ekuitas PT Trio. Nah, ini kita pakai yang ini. Nah, pada tanggal 14 Mei nilai yang tercatatnya sebesar 160 juta. Kemudian nilai wajar. Nah, nilai wajar di sini pada 14 Mei sebesar 160 juta. Di sini 160 kita kurangi dengan nilai yang tercatat. Berarti kosong. Keuntungan atau kerugiannya sebesar 0 pada tanggal 14 Mei. Nah, selanjutnya pada 6 Oktober. Nah, pada 6 Oktober di sini ada dividen tunai.
dividen tunai pada 6 Oktober. Sini ada dividen tunai, yaitu nilai tercatatnya sama 160. Kemudian di sini nilai wajarnya berarti di sini 165 juta. 165 juta. Dan 165 juta ini didapat dari 160 ditambah 5 juta. Maka total keuntungan atau kerugian di sini, untuk kerugiannya 165 kita kurangi dengan 160, maka dapat keuntungan sebesar 5 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 Desember nilai yang tercatat yaitu sama 160 juta. Kemudian nilai wajarnya di sini 155 juta. Nah, keuntungan atau kerugian belum terrealisasinya 155 juta dikurang 160 juta, maka dapat kerugian sebesar 5 juta. Nah, kita tulis penyesuaian nilai wajar. Kita jumlahkan saja. Maka habis ya, 5 juta dikurang 5 juta maka habis. Nah, inilah ayat jurnal untuk mengkoreksi atas investasi antara investasi PT Duta terhadap investasi PT Harmoni dengan PT Rio. Nah, selanjutnya soal nomor 2, buat ayat jurnal jika diperlukan untuk mencatat penyesuaian ke nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2015. Berarti di sini kita akan buat ayat jurnalnya. Nah, ayat jurnal investasi PT Duta 31 Desember 2015. Nah, ayat jurnalnya di sini
berarti investasi saham. Karena di sini ayat jurnalnya berarti kita menggunakan investasi saham. Nah, investasi sahamnya yaitu sebesar 412 juta. Kemudian maka keuntungan atau kerugiannya belum terrealisasi di sini sebesar selanjutnya kita akan membahas soal 16.5. Nah, di 16.5 PT Pemuda mempunyai beberapa investasi di sekuritas yang mulai dilakukan sejak tahun 2015. Berikut adalah keuntungan dan kerugian yang diakui atas investasi di sekuritas diperdagangkan selama tahun 2014, 2015, dan 2016. Keuntungan atau kerugian dari penjualan investasi pada tahun 2014 yaitu mendapatkan 45 juta. Kemudian 2015 mengalami kerugian atau sebesar 60 juta. Pada tahun 2016 mendapatkan lagi sebesar 42 juta. Kerugian belum terrealisasi dari perubahan nilai wajar. Pada tahun 2014 ini mengalami penurunan yaitu sebesar 75 juta. Kemudian pada tahun 2015 tidak mendapatkan apa-apa. Dan di tahun 2016 itu mengalami juga penurunan sebesar 90 juta. Keuntungan belum terrealisasi dari perubahan nilai wajar. Pada tahun 2014 itu tidak ada perubahan apapun, dan pada tahun 2015 yaitu sebesar mengalami penaikan gitu sebesar 30 juta. Kemudian pada tahun 2016 tidak mengalami apa-apa. Nah, pada tanggal 1 Januari 2017 berikut adalah investasi di sekuritas diperdagangkan yang dimiliki perusahaan. Saham biasa PT Bina yaitu sebesar 150 lembar dengan harga perolehan 1M 350 juta. Kedua, saham preferen PT Lira yaitu sebesar 20.000 lembar dengan harga perolehan 630 juta. Kemudian obligasi konversi PT Damai yaitu sebesar 100.000 lembar dengan harga perolehan 345 juta. Saham tahun 2017 terjadi beberapa transaksi berikut. Yang pertama, perusahaan menjual 50 lembar saham PT Bina dengan harga jual 510 juta. Kemudian membeli 10.000 lembar saham PT Harpa seharga 12.000 per lembar. Nah, pada tanggal 31 Desember 2017, nilai wajar dan investasi tersebut adalah sebagai berikut. Saham PT Bina sebesar 8.400 per lembar. Nah, saham preferen PT Lira sebesar 33.000 per lembar. Obligasi konversi PT Damai yaitu 3.060 per lembar. Saham biasa PT Harpa sebesar 12.600 per lembar. Nah, yang diminta berapa nilai wajar dari semua investasi di sekuritas diperdagangkan per 31 Desember 2017. Yang kedua, buat ayat jurnal penyesuaian dengan diperlukan per 31 Desember 2017. Nah, untuk mencari berapa nilai wajar dari semua investasi, pertama kita cari dulu ini kan yang di sini membeli 10 lembar saham PT Harpa seharga 12.000 per lembar. Nah,
ini kan harga jualnya belum kita ketahui, maka kita cari dulu. Berarti 10.000 lembar saham dikalikan dengan 12.000 per lembar. Nah, maka mendapatkan 120 juta. Nah, ini harga jualnya berarti 120 juta. Ini kita tulis harga jual. Kemudian di sini pada tanggal 31 Desember 2017, nilai wajar dan investasi tersebut adalah sebagai berikut. Nah, karena ini kita belum tahu harga jualnya berapa, harga nilai wajarnya, maka kita akan mencari dulu. Pertama, saham PT Bina 8.400 per lembar. Nah, karena di sini pada tanggal 1 Januari 2017 kan awal saham PT Bina itu 150 lembar. Karena pada tahun 2017 terjadi beberapa transaksi, perusahaan PT Bina menjual 50 lembar saham. Berarti 150 lembar kita kurangi dengan 50 lembar. Berarti di sini tinggal 100 lembar saham. Dengan harga perolehannya kita kalikan dengan 8.400. Nah, maka mendapatkan 840 juta. Maaf. Kemudian saham preferen PT Lira. Nah, saham preferen PT Lira sebesar 20 lembar. Berarti 20.000 kalikan dengan 33.000. Maka mendapatkan 660 juta. Selanjutnya, obligasi konversi PT Damai. PT Damai berarti saham awalnya yaitu sebesar 100.000 lembar saham kalikan dengan 3.000, maka mendapatkan 306 juta. Selanjutnya saham biasa PT Harpa. Nah, saham PT Harpa berarti di sini 10.000 kalikan dengan 12.600, maka hasilnya itu 126 juta. Nah, untuk mencari berapa nilai wajar dari semua investasi, sini kita akan mencari. Nah, pertama di sini kita tulis investasi dan di sini nilai tercatat, nilai wajar, dan keuntungan atau kerugian. Nah, PT Bina. Pertama kita akan mencari PT Bina. Nah, untuk nilai tercatat PT Bina itu diperoleh dari 1M 350 juta kita bagi dengan 3,
kemudian kalikan lagi dengan 2. Nah, mengapa dibagi 3? Karena 150 itu kita bagikan 3, maka mendapatkan 50. Nah, karena tadi 150 kan sudah dijual 50 lembarnya kan, dan sisa 100 lembar. Nah, dari 50 tadi kita kalikan dengan 2. Nah, dapatlah 100 lembar. Jadi totalnya yaitu M350 juta dibagi 3 dikali dengan 2, dapatlah 900 juta. Kemudian untuk nilai wajar PT Bina yaitu sebesar 840 juta. Keuntungan dan kerugian itu didapat dari nilai wajar dikurang dengan nilai tercatat. Dapatlah kerugiannya sebesar 60 juta. Selanjutnya, PT Lira. Nah, nilai tercatat PT Lira yaitu sebesar 630 juta dan nilai wajarnya sebesar 660 juta. Mengetahui keuntungan atau kerugian, kita kurangi nilai wajar dengan nilai tercatat. Nah, dapatlah 30 juta. Kemudian PT Damai. Nilai tercatat PT Damai yaitu 345 juta. Dan nilai wajarnya sebesar 306 juta. Nah, sini total 39 juta. Kemudian terakhir PT Harpa. Nilai yang tercatat yaitu sebesar 120 juta. Dan nilai wajarnya sebesar 126 juta. Nah, dapatlah keuntungan 6 di PT Harpa yaitu sebesar 6 juta. Jadi di sini kita jumlahkan. Nah, ini adalah jumlah dari 63 juta. Selanjutnya di sini kita tulis saldo penyesuaian periode 2016. Nah, saldo penyesuaian 2016 yaitu ini saldo dari 2016 ini kita jumlahkan. Nah, sebesar 48 juta. Kemudian penyesuaian nilai wajar 2017.
Nah, penyesuaian 2017 berarti ini kita tambah 63 juta, kita tambah dengan 48 juta, dapatlah 111 juta. Nah, ini untuk jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, buat ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan per 31 Desember 2017. Maka kita buat ayat jurnal penyesuaiannya. Di sini jurnal penyesuaian periode 31 Desember 2017. Nah, berarti ayat jurnalnya maka dia mengalami kerugian ya, keuntungan atau kerugian belum terrealisasi. Nah, keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi yaitu sebesar 111 juta. Nah, selanjutnya investasi di saham PT Pemuda itu sebesar 111 juta. Nah, inilah ayat jurnal dari yang diperlukan per 31 Desember. Nah, itulah pembahasan soal yang telah saya jawab. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.